Shalom, selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dan atas berkat-Nya, berkat sehat yang diberikan kepada kita, malam hari ini kita dapat kembali berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian kebangunan rohani gabungan wilayah 18. Terima kasih sebelumnya kepada panitia KKR yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Pertama-tama, perkenalkan, saya Jonathan Aritonang, anggota jemaat dari Kebayoran. Sekitar bulan November, saya bersama keluarga terkena positif COVID-19. Saat itu, saya yang terefek paling buruk. Saya dirawat, ini semua berkat rahmat Tuhan saya sampaikan, kasih Tuhan bekerja bagi keluarga saya karena saat itu sangat susah mendapatkan rumah sakit, tapi Tuhan memberikan jalan keluar melalui kasih-Nya, sehingga melalui Google kami bisa dapat nomor telepon, kami bisa telepon saat itu dan dinyatakan saat itu ada tempat di rumah sakit Siloam Mampang. Nah, saya diantar oleh keluarga, istri dan opung AB, mertua saya. Saat itu memang saya sudah tidak kuat lagi untuk membawa kendaraan ataupun beraktivitas yang lain. Kondisi saya saat itu lemah, lemas, kemudian bernapas juga sudah ngos-ngosan cepat sekali. Saya tiba di rumah sakit itu langsung masuk ke IGD. Saat itu sempat diobservasi dulu, diberikan pernapasan bantuan lewat oksigen sekitar 2 jam. Saat itu saya ingat. Namun dokter bilang dikasih bantu dengan oksigen, pernapasan saya tetap belum baik. Ini harus menggunakan ventilator katanya. Saat itu juga dijelaskan risiko-risiko apa yang akan saya hadapi, bahwa ada risiko bisa jadi pendarahan karena memasukkan alat ke dalam tubuh saya, jika kena yang lain, jaringan tubuh yang lain. Gigi juga kalau nggak kuat katanya bisa runtuh. Dan yang terakhir adalah jika dengan ventilator juga tidak bisa mengembalikan sistem pernapasan saya akan dimakamkan saat itu dengan protokol COVID. Saat itu juga saya berdoa, saya serahkan diri saya ke dalam tangan Tuhan, kehendaknya yang terjadi, biarlah kuasanya bekerja bagi saya. Saat itu saya memohon seperti itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ditidurkan, diberikan pernapasan melalui ventilator. Nah, kasih Tuhan bekerja bagi saya. Selama saya di ventilator itu, kekuatan dari doa-doa, dari doa dari keluarga, dari gereja, dari Pak Pendeta, dari sahabat-sahabat saya, mendoakan saya. Dan ini saya ketahui ketika saya sudah kembali ke rumah, istri saya memberikan dokumentasi bahwa saat itu inilah yang terjadi ketika saya dalam kondisi tidak sadar. Anak, istri, ponakan, bahkan di sini ada Pak Pendeta juga mendoakan saya ketika saya tidak sadar. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan bekerja bagi saya melalui doa-doa yang disampaikan. Saat itu
oleh orang-orang yang mengasihi saya, jemaat, keluarga, dan sahabat-sahabat saya. Sehingga oleh doa tersebut, kekuatan doa tersebut, akhirnya pertempuran antara COVID dan diri saya dapat bangkit dan dapat sadar kembali setelah 7 hari. Saya ingat 7 hari saya ditidurkan itu. Hari ketujuhnya saya masuk hari Jumat, hari ketujuhnya hari Kamis sore saya sadar, tapi dengan kondisi memang sadar saat itu sudah tidak nyaman. Seluruh mulut saya itu masih ada selang-selang dan ada alat-alat lain yang nempel di dalam badan saya. Puji Tuhan, saat itu juga yang ada di pikiran saya adalah cepat sehat untuk agar kembali dapat berkumpul bersama keluarga di rumah. Berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan, agar segera dapat keluar dari ICU. Sekitar 7 hari lagi saya di ICU, diobservasi lagi. Selama itu ketika dokter datang, yang ditanyakan apa yang dirasakan, saya selalu sampaikan saya ingin pulang berkumpul bersama keluarga. Karena memang mungkin di bawah alam sadar saya, doa-doa yang disampaikan oleh keluarga, oleh jemaat dan Pak Pendeta itu yang menguatkan saya, sehingga dengan semangat yang ada, saya ingin pulang kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Dan setelah saya dapat kepastian negatif, saya akhirnya keluar dari ICU, dan tidak lama dari situ saya bisa pulang kembali ke rumah. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat itu saya merasakan bagaimana kasih Tuhan bekerja, memberikan saya kesehatan, memberikan saya kekuatan untuk dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Dan biarlah dengan kesaksian ini juga dapat memberikan kekuatan bagi kita bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu ada, dan Ia akan selalu memberikan jawaban bagi kita melalui doa-doa, melalui permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Baiklah, semoga dengan kesaksian ini juga dapat memberikan kekuatan bagi kita, terlebih saat ini juga pandemi ini belum berlalu. Biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan, selalu berserah kepadanya, agar kita dapat diselamatkan, dan akan bersama-sama kita menantikan kedatangannya kedua kali. Demikian kesaksian ini saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.